Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kilas balik mengenai kerajaan Hindu-Buddha. Ya, ada 2 sesi nanti untuk pertemuan hari ini. Kita sesi pertama, ada 6 kerajaan yang akan Bapak bahas. Ya, oke, simak dan perhatikan. Yang pertama ada kerajaan Kutai. Ya, di peta bisa dilihat letaknya ada di Kalimantan Timur. Kutai atau nama lengkapnya Kutai Martadipura merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia, ya, yang paling tua. Berdiri sekitar abad ke-5. Kerajaan ini berlokasi di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Buktinya apa? Bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah temuan prasasti yang ditulis di atas 7 buah yupa. Ini yang terkenal, yupa yang berbentuk tugu batu. Di situ ada tulisannya. Nanti akan kita lihat fotonya. Ini adalah prasasti yupa peninggalan kerajaan Kutai. Oke, nama-nama rajanya adalah namanya Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman, ya. Kemudian Raja Mulawarman melakukan upacara pengorbanan dan memberikan hadiah atau sedekah kepada para brahmana sejumlah 20.000 ekor sapi. Bayangkan ya, sebanyak itu. Ini maksudnya apa? Bahwa peristiwa ini ditulis dalam yupa tersebut. Kemudian 20.000 ini menunjukkan bahwa kerajaan Kutai ini betul-betul sangat kaya, ya kan, dalam bidang peternakannya dan mungkin bidang-bidang lainnya. Kemudian kerajaan Kutai bercorak Hindu runtuh setelah diserang oleh Kutai Kartanagara. Ini adalah kerajaan Islam, ya. Next. Nah, pertanyaannya adalah kerajaan Hindu pertama di Nusantara adalah kerajaan Kutai yang berdiri sekitar abad 4 Masehi, ya, atau 5 Masehi tadi, dan terletak di mana kira-kira anak-anak? Jawabannya adalah E, ya, Hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Next. Kita menuju ke Jawa Barat, ya. Kerajaan di Tarumanegara. Oke, menurut prasasti Tugu, wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Jawa Barat, yaitu membentang dari Banten, Jakarta, Bogor, hingga Cirebon. Mohon maaf, ini tulisannya agak kacau. Kerajaan ini diperkirakan ada sejak abad ke-5, ya. Kalau tadi Kutai itu abad ke-4, sekitar 5. Ini juga hampir sama, ya. Sejak abad ke-5, sejaman dengan kerajaan Kutai. Nama-nama rajanya adalah Purnawarman, Sri Maharaja Lingga Warman. Next. Ini prasasti yang mendukung adanya kerajaan Tarumanegara. Yang pertama paling atas ada prasasti Ciarenten, yang di situ ada cap telapak kaki, ya. Bisa dilihat di gambar atas kiri. Melambangkan apa? Melambangkan Raja Purnawarman sebagai Dewa Wisnu, dewa pemelihara alam semesta. Kerajaan Tarumanegara telah menerapkan konsep dewa raja. Jadi raja yang memerintah itu disamakan dengan Dewa Wisnu. Next, yang kanan ada prasasti kebun kopi. Isinya apa? Isinya gambar tapak kaki gajah yang disamakan dengan gajah Airawata, yakni gajah kendaraan Dewa Wisnu. Kemudian di paling kiri bawah ada prasasti Tugu. Prasasti Tugu menyebutkan tentang pembangunan saluran air yang panjangnya 6.112 tombak, ya. Dulu satuannya tombak, ya, belum ada kilometer-meter, ya. Yang setara dengan 11 km yang diberi nama Gomati, Sungai Gomati atau saluran air Gomati. Oke. Next question. Prasasti Ciarenten pada kerajaan Tarumanegara bergambar telapak kaki Dewa Wisnu yang penggambaran dari telapak raja siapa tadi?
Ya, Raja Purnawarman. Oke. Next slide. Kita menuju ke Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda ini meliputi Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah sekarang ya. Nah, jadi bedanya dengan Tarumanegara adalah itu Tarumanegara bubar kemudian digantikan oleh Pajajaran atau Sunda. Yakni pada abad ke-7 sampai dengan berapa tuh? Ada 16. Pakuan Pajajaran atau Pakuan atau Pajajaran adalah pusat pemerintahan kerajaan Sunda. Nama-nama rajanya adalah antara lain Maharaja Sri Jaya Bupati, Rahyang Niskala Wastu Kencana, dan Prabu Ratu Dewata. Ini bisa dilihat petanya, yakni Sunda ya, atau sekarang ada kalian tahu suku Sunda ya di wilayah Jawa Barat. Itu merupakan peninggalan kerajaan Pajajaran atau Sunda. Oke, menurut Carita Parahyangan, kerajaan Sunda didirikan oleh Tarusbawa. Sebelumnya, wilayah ini merupakan bagian dari Tarumanegara. Nah, akibat dari melemahnya pengaruh Tarumanegara terjadi konflik kekuasaan, yaitu berdirinya Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Oke. Kemudian sepeninggal Tarusbawa, Sanjaya menantu Tarusbawa menyatukan kembali Sunda dan Galuh. Ini bukti prasastinya, Prasasti Sang Hyang Tapa. Oke, next. Dalam prasasti yang kita sebutkan tadi, yakni disebutkan bahwa ada raja bernama Maharaja Sri Jaya Bupati yang berkuasa di Prahajan Sunda. Raja ini digantikan oleh Rahyang Niskala Wastu Kencana atau Raja Sri Baduga Maharaja yang terlibat dalam perang Bubat. Ini menarik perang Bubat ini ya. Nanti akan diceritakan lebih khusus pada Kerajaan Majapahit karena memang terlibat dengan Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1579 Maulana Yusuf dari Kerajaan Banten menyerang Kerajaan Sunda yang ketika itu dipimpin oleh Prabu Ratu Dewata. Serangan itu menyebabkan runtuhnya Kerajaan Kerajaan Pajajaran atau Sunda ya. Jadi diserang oleh kerajaan Islam di sini, yakni Kerajaan Banten. Ini di sebelah kanan ada Candi Cangkuang atau salah satu peninggalan kerajaan Sunda yang berada di Garut, Jawa Barat. Next. Nah, ini Bapak pernah kesini nih. Museum Sri Baduga Maharaja ya. Ini adalah Rahyang Niskala Wastu Kencana ya yang disebut dengan Raja Sri Baduga Maharaja. Namanya dijadikan sebagai nama museum. Di dalam kitab Pararaton diceritakan terlibat dalam perang Bubat ya. Nanti akan kita kupas tuntas. Oke, next. Pertanyaannya adalah kerajaan yang wilayahnya meliputi Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah sekarang adalah kerajaan yang dimaksud adalah Kerajaan Pajajaran ya. Atau Sunda. Oke, next. Ada Kerajaan Melayu ya. Ini wilayah kita sekarang Bengkulu ya sekitarnya ya. Tapi pada saat itu apakah Bengkulu termasuk? Bisa dilihat kalau di Bengkulu itu ada daerah-daerah mana itu kira-kira tidak dikuasai ya sepertinya ya. Di situ yang dikuasai lebih ke Melayu, Jambi, Sriwijaya. Di situ itu ada wilayah-wilayah kekuasaan kerajaan. Kalau di Bengkulu ini mungkin pada saat itu belum terjamah ya. Oke, kita menuju ke Kerajaan Melayu. Fokus lokasinya diperkirakan di sekitar Jambi ya. Persisnya di tepi Sungai Batanghari. Dalam berita yang dituliskan masa dinasti Tang ya, dicatat bahwa di situ ada utusan dari Melayu ya. Ini bahasa Cina ya pada saat itu ya, menyebut Melayu
Ya, yang dimaksud adalah Melayu dalam rangka hubungan dagang. Sekitar tahun tersebut kemudian kerajaan ini ditaklukkan oleh Sriwijaya. Namun sekitaran tahun berikutnya 1275 kerajaan ini pulih kembali ya. Kerajaan Melayu mencapai puncak perkembangan pada masa pemerintahan Aditya Warman. Kemudian ada menurut kitab Nagara Kartagama, Raja Kertanegara dari Singosari. Singosari ini di wilayah Kediri ya, Jawa Timur, melancarkan ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi itu perjalanan, Pamalayu itu maksudnya perjalanan menuju ke Malayu. Nah, ekspedisi tersebut mengirimkan Arca Amogapasa pada tahun 1286 sebagai hadiah kepada Maharaja Melayu Srimat Tribhuwana Raja Mauli Warma Dewa. Panjang sekali namanya ya. Ekspedisi ini dimaksudkan untuk menjalin persahabatan ya antara Singosari dengan Melayu. Menggalang kekuatan militer juga. Nah, untuk apa? Untuk membendung kekuatan atau serangan dari bangsa Mongol di bawah Raja Kubilai Khan. Oke, next question. Ekspedisi Mamalayu dimaksudkan untuk menjalin persahabatan serta menggalang kekuatan militer bersama untuk membendung kemungkinan serangan dari bangsa Mongol di bawah Kubilai Khan. Ekspedisi ini melibatkan dua kerajaan yakni Singosari dengan Melayu. Oke, sebentar. Apakah ini termasuk? Oh iya, oke, sebentar. Kita akan bahas juga kerajaan Sriwijaya ya. Sriwijaya mungkin sering dengar, bukan pesawat yang kemarin baru jatuh ya. Itu nama pesawat. Nama maskapai, kalau yang ini yang dimaksud adalah nama kerajaan. Oke, kerajaan yang ada di pusatnya di sekitaran Palembang, kemudian Jambi ya kan. Sriwijaya ini mengalami kemunduran sekitar abad ke-12 antara lain disebabkan serangan kerajaan Medangkamulan, serangan kerajaan Chola Mandala, terdesak oleh kerajaan Thailand, dan serangan Majapahit ya. Banyak sekali ya diserang ya, karena memang pada saat itu Sriwijaya luar biasa maju ya, diserang dari mana-mana saja ya, tapi mengalami mundur akhirnya. Kerajaan ini mencapai keemasan di bawah Raja Balaputra Dewa yang berkuasa sekitar pertengahan abad 9. Dalam prasasti Kedukan Bukit berangkat tahun 605 Saka dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan bahwa kerajaan Sriwijaya bukan terpusat di Palembang melainkan di Muara Takus, Riau ya. Pernyataan ini didukung temuan arkeologis berupa stupa di Muara Takus, daerah Riau. Penguasaan dan pemindahan ibu kota ke Palembang dimaksudkan agar Sriwijaya mudah menguasai daerah-daerah sekitarnya, seperti Bangka, Jambi Hulu, dan Jawa Barat. Jadi menurut versi sejarah, ya, yang pertama sebetulnya pusatnya ada di Riau, ya, kemudian meluas ke Jambi, kemudian meluas ke Palembang. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menguasai wilayah sekitarnya. Masyarakat Sriwijaya sebagian besar hidup dari perdagangan ya, karena laut, perdagangan, dan pelayaran maritim. Pada akhir abad ke-9, kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai sebagian jalur perdagangan di Asia Tenggara seperti Selat Sunda, Malaka, Selat Kalimata, Tanah Genting, Kerah, wilayah Thailand ya, bahkan sampai luar negeri ya. Bayangkan, ini adalah Candi Muara Takus yang ada di Riau tadi ya. Bayangkan ya, jadi selain Majapahit ada Sriwijaya yang luar biasa menguasai banyak wilayah pada masa itu. Ini adalah peninggalan kerajaan Sriwijaya. Ada yang pertama Arca Buddha Langgam Amarawati. Ini menunjukkan pengaruh dari India ya, Amarawati. Kemudian prasasti Telaga Batu. Kemudian ada prasasti Talang Tuwo. Pertanyaannya adalah salah satu kemerajaan maritim, bahari maritim bercorak Buddha yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dengan daerah kekuasaan dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Melayu, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan adalah kerajaan Sriwijaya. Oke.
Nah, ini terakhir nih. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan yang bercorak Buddha di Jawa Tengah yang berdiri sekitar abad ke-7. Ising atau seorang penjelajah dari Cina ya, yang suka mencatat-catat ya, kemudian dituliskan dalam sebuah kroniknya, menyebutkan bahwa ada kerajaan dengan namanya Holing, atau namanya adalah kalau dalam bahasa Indonesia Kalingga, yang berlokasi di Chopo atau di Jawa. Raja yang terkenalnya adalah Ratu Sima ya. Berita Tiongkok hanya menyebutkan kerajaan ini memiliki hasil bumi yang sangat langka diperdagangkan, seperti emas, perak, cola badak, dan gading gajah. Sepeninggal Sima, Kalingga terbagi dua, yaitu Kalingga Utara, dikenal dengan nama Bumi Mataram, nanti adalah cikal bakal Mataram ini ya. Dan kemudian di bawah sana ini ya, yaitu cucu Ratu Sima. Dan Kalingga Selatan, Bumi Sambara di bawah Dewa Singa. Oke. Pertanyaan terakhir, sosok ini dikenal sebagai pemimpin perempuan yang tegas. Ia pernah memotong kaki anaknya Narayana karena menyentuh emas yang bukan haknya. Berkat ketegasan selama memimpin, kerajaan Kalingga dikenal di seluruh dunia kala itu. Siapakah sosok tersebut? Yakni Ratu Sima. Oke, selesai. Kita akan berlanjut di sesi kedua di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.